saya mendaftar dan itu berangkat ke Hokkien untuk menjalankan pendidikan di sana. Ukuran orang melihat itu dari kedisiplinan, kesungguhan. Seperti kata Plato, kemenangan pertama dan terbaik adalah kemenangan menaklukkan diri sendiri. Itu yang kita tanamkan di sekolah. Di sekolah ini. Kewirausahaan. Salve, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam jumpa kembali warga Givens yang budiman dalam podcast sekolah episode 2. Kali ini kita akan diperkenalkan dengan satu tokoh inspiratif, satu tokoh istimewa yang pastinya tidak asing lagi bagi warga Givens yang budiman dimanapun Anda berada. Nah, sebelum mulai nih warga Givens yang budiman, saya punya satu pantun untuk warga Givens sekalian menyongsong Natal dan Tahun Baru. Izin membaca ya warga. Jalan-jalan ke Pekanbaru, malah ingat kenangan tentang kita. Mari sambut Natal dan Tahun Baru dengan hati bersih dan penuh sukacita. Nah, warga Givens yang budiman, satu peribahasa Latin pernah berbunyi nih, bona culina bona disciplina. Dapur yang baik akan menghasilkan kedisiplinan yang baik juga. Kita tahu bahwa Giovanni, SMA Katolik Giovanni Kupang terkenal dengan tingkat kedisiplinan yang istimewa dan luar biasa. Kira-kira apa yang menjadi dasar kedisiplinan itu? Siapa tokoh yang amat sangat berperan penting dalam kedisiplinan itu? Warga Givens yang budiman, mari bersama-sama tanpa memperpanjang kata lagi, kita akan diperkenalkan dengan Romo Kepala SMA Katolik Giovanni Kupang, Romo Dr. Andus Stefanus Malpe. Romo, selamat pagi. Selamat pagi Romo. Warga Givens yang kami kasih dan kami cintai, yang mungkin sekarang sementara bersantai-santai bersama dengan keluarga atau di mana saja berada. Apa kabar pagi ini Romo? Pagi hari ini ya rasanya sangat sehat. Syukur puji karena Tuhan. Lagi liburan, tetapi harus ke sekolah untuk melaksanakan beberapa tugas. Tetapi kita enjoy lah, karena kita baru selesai juga refreshing di Boniana bersama dengan warga Givens, Bapak Ibu Guru, pegawai dan OSIS. Betul sekali Romo. Barangkali itu yang dinamakan sukacita menyongsong Natal dan Tahun Baru Romo ya. Ya betul. Lalu Romo, kami sengaja mengundang Romo dalam podcast episode 2 ini Romo, podcast sekolah. Sebetulnya kami ingin lebih mengenal Romo secara lebih dalam Romo. Kami banyak hal yang belum kami tahu tentang Romo, dan kami kira Romo adalah tokoh yang amat sangat berperan penting dalam perkembangan lembaga pendidikan SMA Katolik Giovanni Kupang ini Romo. Terima kasih banyak. Kata orang tak kenal maka tak sayang. Ya sebetulnya di usia 60 tahun ini saya ya sangat-sangat gembira dan senang, dan pada pagi hari ini kita diundang untuk melakukan acara podcast ke sekolah, menjadi salah satu momen yang sangat berharga untuk warga Givens. Ya tentunya kelahiran saya pada tanggal 2 Agustus 1963 di satu dusun kecil yang bernama Aitemuk, Lahurus. Saya lahir di sebuah desa, sebuah kampung yang sangat sederhana bersama dengan kedua orang tua pada waktu itu, dan saya adalah anak pertama. Anak pertama dari 3 bersaudara. Tentunya anak pertama biasanya tugas dan tanggung jawabnya akan lebih berat. Tetapi dalam perjalanan waktu saya kira-kira berusia 5 tahun bapak saya meninggal. Dan kemudian ya perjalanan waktu kami dibesarkan oleh mama, dan kemudian mama menikah lagi, sehingga kami
memiliki seorang bapak lagi untuk memberikan perhatian untuk kami sekeluarga. Masa kecil saya, kemudian saya melanjutkan SD di SDK 1 Lahurus. Lahurus Romo. Ya, Lahurus. Ya, Lahurus itu terkenal dengan tokoh-tokoh inspirator Romo, seperti Monsinyur Gabriel Manik. Ya, itu satu gereja tua yang memang sangat terkenal. Dan kemudian ya di SD saya boleh katakan bahwa tidak termasuk dalam seorang siswa murid yang gemilang, tetapi seorang siswa yang biasa-biasa saja. Ya, dalam perjalanan waktu setelah tamat SD tahun 76, kemudian saya melanjutkan di SMP daerah Nela di Nenuk selama kurang lebih 3 tahun. Dan di Nenuk saya tinggal bersama-sama dengan bapak kecil saya. Dan di mana memang kami semua yang tinggal dengan bapak kecil itu memang kami harus bekerja keras ya, karena memang untuk membantu bapak dan mama. Dan pada usia SMP itu saya sepertinya ya bukan dituntut tetapi juga diajar untuk bagaimana pergi ke pasar pada waktu-waktu tertentu itu ya menjual-jualan. Kebetulan mama kecil saya itu dia adalah seorang ya yang punya kios dan lain-lain dan sering buat roti. Dan pada akhirnya pada acara-acara atau pesta-pesta di kampung di sekitarnya saya selalu bersama dengan kakak-kakak yang lain pergi membantu menjual. Dan setelah tamat SMP saya melanjutkan ke SMA Surya Atambua. Tetapi di SMA Surya itu hanya setahun karena ada permasalahan dan guru, maka pada waktu itu saya tidak naik kelas dan kemudian saya minta pindah ke Kupang. Dan pada waktu melanjutkan di Kupang di SMA Sapiensia. Ya, Sapiensia. Ya, Sapiensia. Pada lokasi yang sama yaitu lokasi SMA Giovanni. Lokasinya di SMA Katolik Giovanni di Kupang. SMA Katolik Giovanni Kupang. Jadi Romo alumni ruangan-ruangan di sini Romo. Ya, sehingga saya memang sudah mengenal SMA Giovanni sejak saya berada di Kupang, SMA kelas 1. Sehingga memang lokasi SMA Giovanni dan guru-guru Giovanni sudah tidak asing lagi. Romo, siap. Ya, ada beberapa guru saya itu misalnya Pak Kris Polo, ya itu pernah mengajar kami ya Pak Kris Polo. Sehingga memang SMA Katolik Giovanni Kupang saya sudah mengenalnya dari dulu bahwa itu sekolah yang berkualitas. Ya, siswa-siswanya itu boleh katakan ya anak-anak ya ramah, kepribadiannya bagus. Dan juga dari segi ekonomi adalah anak-anak yang dari keluarga yang mampu, sangat mampu, baik, ya, sangat mampu. Ya, dan setelah itu ya menamatkan SMA Sapiensia. SMA Sapiensia. Ya, saya melanjut. Itu SMA swasta tuh. Ya, SMA swasta. Baik. SMA swasta di mana kami SMA Giovanni sekolah pagi, kami sekolah siang. Sehingga banyak guru yang memang saya sudah kenal dan itu. Apakah guru-guru di Sapiensia itu beberapanya diambil dari guru-guru Giovanni juga Romo? Ya, ada beberapa yang memang diambil dari guru SMA Katolik guru Giovanni Giovanni untuk mengajar di SMA Sapiensia. Kesian bahwa dalam perjalanan waktu SMA Sapiensia sudah ditutup karena memang ketiadaan siswa. Tetapi SMA Giovanni ya tetap eksis ya pada waktu itu dan itu sangat terkenal ya dengan sekolah yang mahal dan juga di situ kumpulan anak-anak dari keluarga-keluarga yang mampu dan itu memang SMA Giovanni sudah terkenal dari dulu ya dari dulu ya. Dan saya menyelesaikan SMA kemudian melanjutkan ke seminari Hokeng. Ya, dari Kupang ke Hokeng Romo di wilayah Larantuka Romo. Ya, ke Larantuka. Cukup jauh Romo ya. Ke sama seminari Sandomingo Hokeng. Kira-kira apa yang membuat Romo mengetahui keberadaan seminari Hokeng itu Romo? Tiba-tiba Romo yang dari Kupang
langsung berangkat menuju Larantuka Romo? Ya, pada waktu itu ada pengumuman di gereja bahwa SMA Seminari Santo Domingo Hokeng membuka kelas persiapan atas bagi tamatan SMA yang mau menjadi imam. Baik Romo. Sehingga waktu itu serta merta saya mendaftar dan itu berangkat ke Hokeng untuk menjalankan pendidikan di sana. Luar biasa Romo. Kurang lebih 2 tahun. 2 tahun Romo. Kelas persiapan. Kelas persiapan atasnya 2 tahun Romo. 2 tahun. Dan itu memang ya kita diajarkan pelajaran-pelajaran seminari, diajarkan disiplinnya dan berbagai macam hal yang dituntut sebagai seorang calon imam. Jadi apakah kedisiplinan itu Romo pelajari waktu di seminari kelas persiapan atas atau sudah dari lingkungan rumah, lingkungan pendidikan sekolah dasar Romo? Di lingkungan, artinya kedisiplinan itu sudah diajarkan dari keluarga, bahwa orang tua saya, kakek saya itu memang sangat-sangat disiplin. Dan juga di sekolah-sekolah itu di SD kita diajar oleh guru-guru yang memang sangat-sangat disiplinnya tinggi sekali. Sehingga memang penanaman kedisiplinan itu sudah sejak kecil. Baik Romo. Ya, apalagi waktu lalu di SMA Sapiensia juga sangat terkenal dengan kedisiplinannya. Di Giovanni, dan kemudian melanjutkan ke seminari memang hanya untuk punya cita-cita mau menjadi imam, ya mau coba. Dari kecil memang sudah cita-cita untuk menjadi imam. Mau jadi imam. Itu, ya. Selama kurang lebih 2 tahun di seminari KPAS Santo Domingo Hokeng, mengikuti pembinaan, pendidikan, kedisiplinan dan lain-lain. Dan waktu 2 tahun selesai, saya mau melamar ke Seminari Tinggi Santo Petrus Rita Piret, tetapi pada waktu itu terkandas karena saya sakit, maka tidak bisa. Akhirnya saya harus tahan 1 tahun untuk pemulihan kesehatan. Iya, pemulihan kesehatan, dan kemudian saya diminta untuk bekerja, membantu di perpustakaan sekolah. Menjadi pegawai perpustakaan. Menjadi pegawai perpustakaan. Wah, luar biasa sekali Romo. Dan bahkan waktu itu saya ditawarkan oleh seorang pastor dari Amerika yang staf pengajar mau mengirim saya untuk kursus perpustakaan di Jawa. Saya katakan, Pater, saya mau jadi imam, ya. Sehingga apapun tantangannya saya coba menjalani. Apakah ada kualifikasi khusus Romo, barangkali seorang penjaga perpustakaan harus yang giat membaca atau bagaimana Romo? Ya, di situ artinya saya juga masih menyadari diri saya sebagai seorang calon siswa, untuk melanjutkan ke seminari tinggi mau menjadi imam, sehingga membaca dan juga mengerjakan tugas-tugas, sehingga kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan perpustakaan paling kurang saya agak tahu, ya. Wah, ya. luar biasa sekali Romo. Sebagai pegawai selama kurang lebih 1 tahun. Dan kemudian saya melamar ke Keuskupan Agung Kupang untuk menjadi imam, dan pada waktu itu Bapak Uskup Gregorius Mantero menerima saya sebagai calon imam. Ya, akhirnya saya melanjutkan ke Seminari Tinggi Santo Petrus Rita Piret untuk tahun rohani, selesai, kemudian melanjutkan studi filsafat kurang lebih 4 tahun, dan pada tingkat 4 harus mempersiapkan diri untuk top. Kita mengikuti proses pembinaan pendidikan yang baik, dan memang untuk saya memang boleh dikatakan ya sangat ya disiplin, boleh dikatakan bahwa ya artinya bukan memuji diri, tetapi yang namanya disiplin itu memang sudah menjadi bagian dari kehidupan saya. Sehingga kalau saya terlambat, kalau itu saya agak cemas, itu jangan sampai orang sudah menunggu atau ini. Barangkali ada pengalaman-pengalaman istimewa Romo yang Romo dapatkan selama di pendidikan di Seminari Tinggi Romo. Romo dipercayakan sebagai seksi apa mungkin, ya. Diperkenalkan supaya kami juga tahu. Baik, waktu di Seminari Tinggi saya juga di kepengurusan sebagai pengurus kamar makan para frater, ya, konsumsi Romo. Ya, konsumsi untuk mengatur di dapur dan lain-lain.
Dan kemudian tugas-tugas itu kita jalankan dengan baik, dan juga mengurus kebun dan lain-lain. Dalam perjalanan waktu kita hendak pergi top, tetapi pada waktu itu kita ya agak sedikit memberontak terhadap pembina perfect atau Kepala asrama. Romo pembina tingkat. Pembina tingkat. Ya, kami tidak ikut aturan karena kami agak marah dan lain-lain, tidak puas dengan perlakuan dari pembina, sehingga kami ada 20 frater, kami tidak mau mengikuti lagi pembinaan, kami protes ya. Pada akhirnya disidangkan oleh para pembina bersama dengan Romo Preses. Waktu itu kita pada akhirnya diskorsing 3 bulan, tinggal di luar, menjalankan kehidupan di luar sebagai seorang sanksi Romo ya? Ya, sebagai sanksi ya. Lalu apa kira-kira apa tanggapan Romo terhadap sanksi yang ada? Apakah Romo kemudian kecewa karena telah menerima sanksi, atau Romo merasa bahwa itu bagian dari tanggung jawab karena telah membuat kesalahan Romo? Ya. Memang pada waktu itu kita merasa bahwa kita salah karena tidak menempuh jalur yang baik ya, berkomunikasi dengan pembina, tetapi kita secara diam-diam tidak mau mengikuti pembinaan sehingga akhirnya ketahuan bahwa mereka ini memberontak terhadap kebijakan dari Romo yang mendampingi tingkat kami pada waktu itu. Sehingga memang kita menerimanya dengan senang hati, melaksanakan sebagai salah satu skors 3 bulan itu. Ya, skors 3 bulan itu kita mengurus sendiri segala macam kebutuhan hidup, kuliah berjalan biasa, kegiatan-kegiatan rohani kita. Itu kira-kira di tahun berapa Romo? Itu di tahun 90. 90. Ya, Saya pernah dengar bahwa Bapak Paus Romo, Yohanes Paulus II pernah mengunjungi seminari Rita Piret itu Romo, Santo Petrus. Apakah waktu itu Romo mendapat pengalaman berjumpa dengan Bapak Paus atau? Jadi pada waktu itu kami juga masuk sebagai anggota KOR. Anggota KOR Romo. Berarti Romo punya suara yang luar biasa juga Romo. Walaupun menyanyinya ya biasa-biasa saja. Ya, jadi pengalaman-pengalaman itu yang membentuk kepribadian saya berkaitan dengan kedisiplinan, kesungguhan. Barangkali mematangkan Romo ya. Tadi sudah dibentuk dari pendidikan lalu dimatangkan lagi oleh pendidikan seminari Romo. Ya, memang cita-cita saya itu memang mau menjadi imam. Ya, sehingga memang segala macam aturan yang dipersyaratkan kepada seorang calon imam, baik itu kedisiplinan secara keseluruhan dan juga soal akademik dan lain-lain harus kita penuhi. Jadi memang kita harus belajar mati-matian ya supaya bisa mendapatkan nilai yang baik. Kita juga bisa menyelesaikan untuk mendapatkan sarjana filsafatnya dan lain-lain. Lalu setelah itu kira-kira selanjutnya bagaimana Romo? Dalam perjalanan pada akhirnya setelah selesai masa skorsing, kami masuk kembali mengikuti proses dan kemudian pergi menjalankan masa praktek atau seperti KKN. Dan waktu itu saya ditempatkan di seminari Oipoi. Jadi dari Maumere kembali ke Kupang lagi Romo? Ke Kupang. Ya, selama kurang lebih 1 tahun saya menjalankan masa KKN atau masa praktek pastoral di seminari Oipoi selama kurang lebih 1 tahun. 1 tahun saja? Iya, 1 tahun saja. Dan yang saya alami di seminari ya bagaimanapun juga bahwa saya sebagai frater, saya harus menunjukkan teladan sikap yang baik dalam menjalankan semua tugas yang dipercayakan kepada seorang frater. Sehingga memang saya menjalankannya dengan senang, ya, dengan sukacita. Apalagi kita tinggal seminari itu berdekatan dengan keuskupan. Apalagi Bapak Uskup Gregorius Montero sering pada sore hari beliau sering berkunjung ke seminari dan bahkan mengecek frater topnya Romo. Frater, anak-anak seminari, dan beliau sampai mengecek toilet apakah bersih atau tidak. Bahkan sampai di kamar mandi Romo. Ya, sampai kamar mandi cek. Ya, sehingga kalau kotor beliau katakan frater harus memberikan pelayanan yang baik untuk anak-anak. Jadi ini yang
terus memotivasi saya untuk. Jadi keinginan untuk menjadi pastor Romo itu sudah Romo tanamkan dari masa kecil Romo. Ya dari masa kecil itu. Ya setelah. Barangkali Romo punya suatu hal yang disampaikan kepada warga Givens. Apa pentingnya punya mimpi Romo? Mempunyai mimpi untuk menjadi sesuatu sehingga kita membentuk diri ke arah situ mungkin Romo, kepada warga Givens. Ya. Hal yang sangat penting yaitu kita merencanakan. Tetapi kembali kepada Tuhan yang menentukan. Saya sejak dari seminari menengah, KPA dan sampai dengan seminari tinggi, saya katakan saya menjalankan aturan-aturan yang dipersyaratkan kepada saya. Kalau memang Tuhan mengatakan lain, pembina katakan ya stop di sini, ya saya ya jadilah awam yang baik. Ya, tetapi bahwa setiap kepercayaan yang diberikan kepada saya pasti saya akan melaksanakan dengan baik. Sehingga baik dari segi ya kerohanian, dari segi tuntutan akademik, non akademik, walaupun kita tidak segemilang teman-teman yang lain, tetapi paling kurang bahwa saya bisa menyelesaikan proses pendidikan, yaitu sampai mendapatkan ya sarjana filsafat ya dengan tuntutan yang sangat berat. Betul, ya. Tidak sedikit tuntutannya itu sedikit. Ya, itu. Lalu setelah masa orientasi pastoral atau tahun praktik tadi Romo, apa yang Romo lanjutkan? Lalu apa Romo kembali kemana begitu Romo? Ya. Baik, setelah menyelesaikan masa praktek di seminari Oipoi dengan pada waktu itu dengan jumlah staf yang sangat sedikit ya seminari. Tapi jumlah siswanya sangat banyak ya. Stafnya sangat sedikit. Tetapi ya bagaimana kita melaksanakan tugas itu dengan sepenuh hati, dengan gembira, dengan sukacita. Ya, karena prinsip saya kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Hari ini kita susah ya sudah, kita besok pasti ada kesulitannya tersendiri. Baik, Romo. Setelah dari seminari Oipoi praktek, saya melanjutkan ke seminari tinggi 1 Petrus Rita Piret, tingkat teologan tingkat 5, dan pada waktu itu juga ya kita mengikuti proses dengan baik. Salah satu yang dituntut yaitu soal kedisiplinan. Jadi menurut saya itu ukuran pertama itu bagaimana kedisiplinan itu. Jadi kita harus menaklukkan diri kita sendiri. Betul Romo. Ya. Seperti kata Plato Romo ya, kemenangan pertama dan terbaik adalah kemenangan menaklukkan diri sendiri Romo. Jadi kalau kita berbicara minta orang lain disiplin tetapi kita sendiri tidak disiplin, ya saya yakin dan percaya bahwa segala macam ketentuan atau ukuran orang melihat kita itu dari kedisiplinan, kesungguhan. Ya. Betul sekali Romo. Ya, saya lihat bahwa ada banyak teman yang sangat pintar, tetapi ya disiplinnya sangat lemah. Perhatian terhadap kedisiplinan Romo. Itu. Ya, bagaimana mengelola dirinya secara baik. Gitu. Ya, jadi setelah masa praktek tadi Romo masuk lalu menulis itu Romo ya. Ya, prasyarat untuk ditabiskan barangkali ada sebuah tulisan yang perlu ya memang kita membuatkan refleksi dan kemudian mengirimkan kepada Bapak Uskup, dan waktu itu saya katakan bahwa saya masih tetap berkeinginan kuat untuk menjadi imam, tetapi semuanya kembali kepada Tuhan melalui keputusan Bapak Uskup dan Dewan. Ya, sehingga tingkat 5 selesai dan kemudian dijawab bahwa frater bisa melanjutkan ke tingkat 6. Pada tingkat 6 itu kita diberikan tugas, itu kami ada beberapa frater yang dipilih oleh preses untuk menjadi pembantu, ya, untuk mendampingi para frater, dan pada waktu itu mendampingi adik-adik adik-adik dan pada waktu itu saya diberi tugas untuk mendampingi adik-adik di tingkat 3. Tingkat 3. Dan memang kita lebih menekankan pada bagaimana kesungguhan untuk menjawab panggilan Tuhan,
yaitu dengan menjalankan tugas-tugas yang Jadi tingkat 3 itu tingkat sebelum praktek Romo. ya sebelum Oh, jadi praktek. sebelum praktek itu dari tingkat berapa sampai tingkat berapa Romo ya? Mohon izin untuk tahu Romo. Dari tingkat sebelum praktek Romo. Sebelum praktek itu tingkat saya hanya dapat 1 tingkat saja, ya itu di tingkat 3. Tapi para frater itu mendampingi ya mulai dari tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4. Tingkat 4. Ya itu untuk mendampingi, mengontrol dan lain-lain. Ya. Itu. Dan selesai tingkat 6 dan kemudian kita saya diterima untuk melanjutkan menjadi diakon, ya diterima sebagai diakon dan kemudian menjalankan masa diakonat itu di TTS. Sebelum 1 bulan sebelum tabisan diakon itu mama saya meninggal, tetapi itu tidak menyurutkan semangat saya, cita-cita saya untuk melanjutkan untuk menjadi seorang imam. Dan kemudian pada tanggal 20 September. Waktu itu mungkin ada gejolak yang mungkin membuat Romo kalau gejolak semangat Romo mengandur gitu Romo. Artinya waktu itu saya katakan apapun. Waktu mengalami peristiwa duka. Memang saya sangat sedih bahwa orang tua tidak menyaksikan saya ditabiskan menjadi imam. Tetapi saya ya berdoa ya kalau memang ini semua adalah rencana dan kehendak Tuhan ya kita kembali kepada apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan saya sudah berkomitmen untuk mau menjadi seorang imam. Sehingga pada tanggal 20 September 1995 saya ditabiskan menjadi seorang imam Keuskupan Agung Kupang dengan moto bukankah aku akan menyertai engkau. Bukankah aku akan menyertai engkau. Ya. Tanggal 20 Desember 20 September. 20 September. Ya. 20 September 1995 Romo. Ya 95. Dengan moto bukankah aku akan menyertai engkau. Ya, jadi itu moto yang diambil dari saya. Yesaya Romo. Saya ambil dari Yesaya. Itu kira-kira perjalanan menjadi seorang imam. Kemudian saya ditempatkan sebagai pastor rekan di katedral Rocky Kristus Raja Katedral. Rocky Kristus Raja kurang lebih setengah tahun. Dan kemudian saya dipindahkan kembali ke seminari Oipoy untuk menjadi katedral dan Giovanni punya itu Romo. Ya. Punya kedekatan yang buat Romo mungkin barangkali Romo pernah melakukan pelayanan di SMA Katolik Giovanni Romo. Karena pada waktu menjadi imam muda Romo, masih ditempatkan di gereja katedral. Jadi waktu sebagai imam muda saya juga sering memberikan rekoleksi untuk siswa-siswi Giovanni. Sehingga memang Giovanni saya tidak asing bagi saya berkaitan dengan kualitasnya, kedisiplinannya, guru-gurunya, pegawainya, sehingga banyak yang saya kenal. Apakah pada saat itu Romo pernah membayangkan bagaimana Romo akan menjadi nahkoda dari SMA Katolik Giovanni Romo? Artinya saya tidak pernah membayangkan sama sekali, karena ini kita tidak punya pengalaman untuk mengelola sekolah yang besar, Tetapi saya kemudian 6 bulan sebagai pastor rekan, kemudian dipindahkan ke seminari Oipoy sebagai pembina pendamping para siswa seminari. Dengan staf yang sangat sedikit kami bekerja sungguh-sungguh. Dan itu di sana saya belajar sungguh-sungguh bagaimana menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang pendamping, menjadi seorang mengajar juga Romo. Ya. Apakah di sana Romo juga mengajar salah satu mata pelajaran mengampuh bidang tertentu mungkin Romo? Di sana saya mengajar agama, pendidikan agama Katolik dan juga etika. Etika sopan santun untuk kelas persiapan, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Berarti Romo akrab dengan disiplin dan etika Romo ya? Ya, sehingga itu sudah menjadi hal yang memang harus digeluti. Selama di seminari memang saya merasa sangat senang karena memang hidupnya sangat teratur, sudah diatur semua. Ya terpenting bagaimana komitmen kita untuk melaksanakan seluruh proses itu. Karena apa? Karena
Di seminari kita membimbing, membina, mempersiapkan calon-calon imam. Ya, sehingga memang kita harus memberikan yang terbaik dari diri kita. Ya, karena ini calon imam besok-besok menjadi figur publik. Sehingga Betul, memang kita tidak bisa main-main. Sehingga memang tekanan soal kedisiplinan, soal akademik, pengetahuan dan lain-lain. Ya, etika dan lain-lain. Sehingga itu membuat saya selama berada di seminari itu memang dapat melaksanakan pekerjaan itu dengan senang hati. Kira-kira berapa tahun Romo bekerja, Romo mengabdikan diri sebagai pembina di seminari menengah Romo? Di seminari menengah itu saya mulai tahun 1996 sampai dengan tahun 2001 bulan Januari. Bulan Januari. Lalu setelah itu Romo? Ya, setelah itu saya mendapatkan pemanggilan dari Bapak Uskup Agung Kupang sekarang, Monsinyur Petrus Turang. Monsinyur Petrus Turang. Beliau mengatakan, Steph, sekarang engkau harus belajar di SMA Giovanni, yaitu dengan tugas sebagai kepala sekolah. Kepala sekolah. Kepala sekolah. Dan waktu itu saya katakan, Bapak Uskup, saya tidak punya pengalaman untuk memimpin sekolah sebesar ini. Sebelum menjabat sebagai kepala sekolah, apakah Romo sudah mengenal sosok kepala sekolah lama Romo, Frater Sarto yang? Kalau Frater Sarto memang saya sudah kenal beliau dan juga sering bertemu dan itu untuk Frater Sarto. Sehingga memang hanya saja bahwa untuk terjun masuk berhadapan dengan guru, pegawai, siswa, kurang lebih waktu itu mereka siswanya sekitar 400-an. 400-an. Ya, siswa. Dan itu memang menjadi satu tantangan terbesar untuk saya. Ya, sehingga waktu itu saya agak berkeberatan kepada Bapak Uskup bahwa saya tidak punya basic untuk mengelola sekolah sebesar Giovanni. Dan itu pasti saya artinya masih meragukan itu. Artinya ya agak ada kecemasan. Ya, tetapi apakah itu berarti ada penolakan secara halus untuk tugas besar ini Romo? Ya, memang waktu itu saya agak berkeberatan. Berkeberatan. Tetapi Bapak Uskup katakan, Steph, engkau pergi belajar di sana, ada banyak guru, ada banyak siswa. Kalau engkau belajar sendiri, sendiri pasti engkau tidak bisa. Tetapi di sana ada banyak guru-guru yang sangat mampu. Itu di tahun 2001 Romo? Tahun 2001. Yes. Di bulan berapa Romo itu kira-kira? Itu di bulan Februari. Ya, sehingga saya waktu itu memang ada kecemasan, tetapi dengan kesungguhan saya menerima kepercayaan. Ini kepercayaan, apalagi sebagai seorang imam. Betul. Ya, kita harus bekerja di mana saja, ketaatan dan kita menjalankan. Baik. Apalagi Bapak Uskup katakan, yuk pergi belajar di sana. Yuk pergi belajar. Sehingga memang saya datang untuk belajar. Sehingga memang setelah berada di Giovanni memang saya masih terus belajar pada tahun-tahun pertama. Waktu awal masuk menjadi kepala SMA Katolik Giovanni Kupang Romo, kira-kira apa tantangan terbesar yang tersulit menurut Romo dalam menghadapi siswa, dalam menghadapi para guru Romo? Tantangan terbesar yaitu bagaimana saya bersama-sama dengan guru dan pegawai untuk terus memajukan Giovanni ini terus maju. Bertahan dengan nama besar yang ada. Karena memang SMA Giovanni sudah terlanjur punya nama. Ya, betul. Sangat dikenal sehingga itu menjadi tantangan terbesar itu bagaimana mempertahankan nama besar yang ada. Ya. Bahkan mengembangkannya. Jadi bersama dengan Bapak Ibu guru, Bapak pegawai, siswa, orang tua, kita terus bagaimana SMA Katolik Giovanni Kupang ini harus tetap eksis. Karena memang dia punya nama besar dan juga alumni-alumninya hebat-hebat semua. Ya, sehingga saya juga merasa apakah saya bisa atau tidak, tetapi bahwa saya yakin dan percaya dengan kehadiran Bapak Ibu guru, pegawai, bekerja bersama-sama, saya yakin bahwa kesulitan-kesulitan di SMA Giovanni bisa teratasi. Jadi yang
dalam pertemuan pertama dengan Bapak Ibu Guru saya katakan bahwa mari kita merapatkan barisan, membangun kekuatan hanya dengan kebersamaan. Di bawah semua guru dengan kemampuannya yang luar biasa, bagaimana kita menyatukan kemampuan-kemampuan itu untuk memajukan Giovanni sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman. Ya, zaman. Waktu Romo masuk kira-kira jumlah guru yang ada berapa, Romo? Jumlah guru itu ada sekitar 60-an itu, dan waktu itu memang guru bersama dengan tenaga kependidikan, pegawai. Ya. Itu sekitar 60-an, dan itu guru-guru senior, dan waktu itu masih guru-guru banyak yang berstatus PNS dan lain-lain, dan juga dengan tenaga yayasan. Ya. Tetapi bahwa sekolah ini sudah sangat maju dan terkenal. Ya. Apakah Romo pernah membayangkan bahwa SMA Katolik Giovanni Kupang yang sebelumnya, yang waktu Romo awal masuk jumlahnya hanya 400-an siswa, Romo, tiba-tiba sekarang berkembang menjadi 1000-an, karena itu berkat jasa dan perjuangan dari Romo juga. Ya. Artinya kepala sekolah tidak merasa diri hebat. Tetapi bahwa kehebatan itu ada pada seluruh komponen yang ada di sekolah ini, Bapak Guru, pegawai, para siswa, orang tua, dan juga dengan stakeholder lainnya. Ya, dan juga pada waktu itu memang penekanan pada ujian nasional. Ya, ujian nasional dulu memang sangat-sangat sulit. Ya. Memang kita di SMA Giovanni bersama Bapak Ibu Guru bagaimana berusaha untuk menyiapkan para peserta didik, bukan soal supaya mendapat nilai tinggi di ujian nasional, tetapi bahwa secara keseluruhan, sehingga siswa kita pernah sampai 1100 itu di tahun 2008-2009. Ya, dan dulu kita seleksinya sungguh-sungguh, sehingga kalau tidak naik kelas itu bisa saja sampai 20-an siswa tidak naik kelas. Dulu kita seleksi sungguh-sungguh. Ya, karena tuntutan ujian nasional juga sangat ketat itu. Betul, Romo, betul. Ya. Lalu dalam pandangan Romo, yang saya tahu, yang saya tahu bahwa SMA Katolik Giovanni Kupang itu terkenal dengan pendidikan karakter, Romo. Jadi karakter yang ditanamkan dalam lingkungan pendidikan SMA Katolik Giovanni Kupang amat sangat kuat, sehingga berpengaruh pada perkembangan karakter mereka di pendidikan tinggi atau di jenjang selanjutnya. Jadi dalam pemahaman Romo kira-kira apa yang mendasari pendidikan karakter ini dipraktikkan di lembaga pendidikan SMA Katolik Giovanni Kupang ini? Baik, pendidikan karakter itu memang boleh katakan menjadi perekat, menjadi dasar fondasi untuk keberhasilan bidang-bidang yang lain. Kalau siswa itu mereka memiliki karakter yang baik, saya kira dia mudah sekali untuk mencerna setiap pelajaran atau kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di sekolah ini. Apalagi ini sebagai sekolah Katolik memang Konsili Vatikan kedua dalam dokumen Gravissimum Educationis itu ya menekan Gravissimum ya Educationis, ya, betul. Ya, itu menekankan pada beberapa aspek. Yang pertama itu aspek rohani, spiritual. Yang kedua itu aspek intelektual, pengetahuan dasar. Yang ketiga itu aspek moral dan sosial. Dan yang keempat itu karakter. Dan bagaimana kita membentuk murid-murid menjadi pribadi-pribadi yang berkarakter yang unggul utuh, gitu. Yang utuh. Dengan bercermin pada pribadi Yesus Kristus. Ya, jadi penekanan bagaimana pembentukan kepribadian mental. Ya, sehingga memang kemudian mereka bisa menjadi pribadi yang utuh, baik itu dari aspek rohaninya, spiritual,
aspek pengetahuan. Boleh dikatakan bahwa bagaimana sekolah ini harus menanamkan pengetahuan dasar dengan sangat baik sehingga mereka bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Apakah perkembangan jumlah siswa yang amat besar tadi Romo itu dipengaruhi juga oleh mungkin informasi bahwa pendidikan karakter yang amat sangat ditanamkan di SMA Katolik Giovanni Kupang ini Romo? Ya memang salah satu pandangan orang tua bahwa kita menyekolahkan anak-anak kita di SMA Giovanni itu yang pertama itu pendidikan karakter betul, pendidikan budi pekerti, dan ini memang tidak semua sekolah memberikan perhatian penuh khusus bagaimana pembentukan mental kepribadian. Misalnya di sini kita melakukan kegiatan-kegiatan rohani, pembinaan kepribadian siswa dalam berbagai macam pembinaan atau kegiatan-kegiatan yang ditawarkan oleh sekolah, sehingga misalnya kita menanamkan disiplin belajar, disiplin untuk memiliki mental juara, berjuang, tidak boleh artinya serba mengeluh atau melaksanakan kegiatan-kegiatan itu seadanya. Tetapi pendidikan karakter, budi pekerti itu boleh dikatakan sangat penting. Sehingga sampai dimanapun juga anak itu dia tetap menunjukkan pribadi yang baik. Dulu ada orang tua yang tinggalnya di Baun dan menyekolahkan anaknya di SMA Giovanni, dan itu mereka melewati berapa sekolah. Barangkali ada kesan yang disampaikan oleh orang tua tersebut. Ya, mereka menyampaikan bahwa di SMA Giovanni pendidikan karakter itu sangat baik. Betul. Bahwa anak-anak mereka setelah kembali, setelah melanjutkan kuliah, ya mereka sangat-sangat baik kepribadiannya, sopan santunnya, tetapi bagaimana memiliki keteguhan, keuletan dalam berjuang, dan anak-anak itu tidak pernah mengecewakan bapak dan mamanya. Mereka memang terkesan bahwa agak mahal, tetapi memang apa yang diberikan itu menjawab harapan dari para orang tua, sehingga memang sampai dan sekarang ada banyak masyarakat orang tua yang menyekolahkan anak-anaknya di sini. Jadi aspek budi pekerti itu memang harus menjadi yang pertama. Jadi searah dengan harapan Gereja Katolik, yaitu kita harus menanamkan pendidikan karakter yang baik pada anak-anak, pembentukan. Dan teristimewa bagaimana kita membentuk anak-anak kita memiliki komitmen yang tinggi untuk melaksanakan apa saja. Betul, Romo, betul. Komitmen. Ya. Lalu Romo, kita tahu bersama warga Givensi yang budiman bahwa di SMA Katolik Giovanni ini Romo, yang bersekolah tidak hanya yang dari agama Katolik Romo, tapi juga ada pluralitas di SMA Katolik Giovanni Kupang Romo. Kira-kira apa kegiatan yang bersama yang dibangun Romo, lalu apa kegiatan yang dibangun sebagai bentuk toleransi terhadap siswa-siswi beragama lain, misalnya teman-teman beragama Islam Romo, lalu teman-teman beragama Hindu, teman-teman agama Kristen juga Romo, gereja muda. Baik, SMA Katolik Giovanni Kupang adalah sekolah milik Keuskupan Agung Kupang. Memang sekolah Katolik, tetapi bahwa kita betul-betul melaksanakan misi untuk mencerdaskan, misi pembentukan kepribadian, karakter, dan juga kita memberikan ruang sehingga di SMA Katolik Giovanni Kupang misalnya ada anak-anak Islam, ada anak-anak Kristen Protestan, anak-anak Hindu, Katolik, ya semuanya bersinergi dengan baik. Di sini terdapat kekeluargaan, semangat persaudaraan, saling memberikan perhatian satu sama lain. Jadi di sini dan kita tidak melakukan pembedaan-pembedaan, dan di sini di SMA Katolik Giovanni Kupang kita tidak pernah berbicara soal agama. Baik. Ya, di sini adalah
lembaga pendidikan yang menanamkan nilai-nilai universal, misalnya nilai gotong royong, kepedulian, cinta kasih, betul, Rom. Semangat rela berkorban, ya, dan banyak nilai yang kita tawarkan. Yang penting bahwa kemudian mereka berada di masyarakat, mereka dapat memberikan kontribusi positif, yaitu dengan kehadiran mereka yang memang ya menanamkan aspek pluralitas, toleransi dan lain-lain. Sehingga kita di sini anak-anak Muslim boleh berdoa, anak-anak Kristen Protestan bisa berdoa, anak-anak Hindu juga bisa berdoa. Apakah mereka kemudian diizinkan untuk merayakan kegiatan merayakan hari-hari raya keagamaan mereka, Romo? Ya, misalnya di sekolah mulai tahun ini ya kita mengadakan tahun baru dan Natal bersama. Ya nanti waktu Imlek atau Idul Fitri pasti kita akan melaksanakan itu sesuai dengan harapan dari salah satu dokumen akreditasi, yaitu bagaimana sekolah melaksanakan hari-hari keagamaan secara bersama-sama. Ya, dan ini kita menciptakan suasana persaudaraan dan kekeluargaan, dan di sini kita tidak membuat pengkotak-kotakan, ya, tetapi semua sama. Anak-anak Giovanni yang boleh dikatakan bahwa menjadi cermin toleransi dan juga dapat menjadi pribadi yang memberi contoh tentang pluralitas, toleransi terhadap siapapun juga. Romo minta maaf, kami barangkali bisa mendapat informasi bagaimana dari tahun 2001, Romo. Ya. Romo dikabarkan bahwa bertugas sampai tahun 2015, Romo, dan pindah, itu mungkin bisa diceritakan lagi, Romo. Baik, sejak tanggal 22 Februari 2001 saya bertugas di SMA Katolik Giovanni Kupang sampai dengan 2015. Dalam waktu kurang lebih 15 tahun itu. 15 tahun. Ya, ada banyak perkembangan, ada banyak program yang kita lakukan, dan sekolah ini mendapatkan kepercayaan yang sangat luar biasa dari pemerintah. Kegiatan-kegiatan dari kementerian, misalnya yang sifatnya di tingkat nasional, ya, tingkat nasional atau memberi utusan, ya, utusan, dan kita selalu menjadi pelaksana pertama. Ya, misalnya pada tahun 2004 kita diberi kepercayaan untuk membuka program kelas akselerasi percepatan 2 tahun. Ya, 2 tahun, dan kita laksanakan dengan sangat baik, dan itu salah satu alumni program akselerasi itu dokter termuda. Dokter termuda, Rom. Ya, termuda dari Giovanni. Dokter termuda se-Indonesia, Rom. Ya, se-Indonesia. Ya. Grand Prix Kajang. Grand Prix Kajang. Itu dia alumni Giovanni program akselerasi. Mendapat gelar doktor di usia berapa itu kira-kira, Romo, ya? Waktu itu dia usia 21. Ya, sekitar 21 atau 22 gitu. Ya, usianya. Dan juga selama 15 tahun itu ada banyak hal yang kita lakukan. Anak-anak kita tidak pernah kalah bersaing dengan setiap sekolah-sekolah lain. Dan juga pada waktu itu kita menjadi sekolah model. Sekolah model. Jadi SMA Giovanni Kupang itu ditetapkan menjadi sekolah model, yaitu menjalankan kurikulum pada waktu itu, dan juga sekolah model kategori mandiri. Berarti bahwa kemandirian dari sekolah ini upaya-upaya untuk meningkatkan mutu, prestasi, dan juga lembaga sudah dari dulu. Dari dulu SMA Giovanni Kupang. Dan memang yang paling penting di sini itu kita telah membangun satu komitmen, kesungguhan dari Bapak Ibu guru, pegawai, siswa bersama dengan orang tua dan semua stakeholder. Kita melaksanakan itu dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Memang kalau saya katakan bahwa SMA Giovanni tidak boleh kalah
mutu kalah bersaing dengan siapapun sekolah-sekolah yang lain. Bahwa kemanapun kita harus tetap eksis, ya. Dan juga kita tanamkan kepada anak-anak jiwa untuk terus berjuang dan juga menjadi pribadi yang disiplin. Pribadi yang disiplin Betul, dan Rom. juga bernas, tidak hanya sekadar kaleng-kalengan saja. Siap. Ya. Lalu Romo, barangkali bisa diceritakan sedikit Romo dari tahun 2015 Romo kemana begitu Romo, Ya. lalu kembali lagi di SMA di lembaga pendidikan ini di tahun berapa Romo? Ya. Tahun 2015 bulan Oktober itu saya berpindah ke SMA Santo Yosef Alor menjadi kepala sekolah. Di sana pada bulan-bulan pertama itu mempersiapkan akreditasi sekolah itu, dan waktu lalu akreditasi SMA Santo Yosef Alor itu pada level B. Bagaimana kepala sekolah bersama guru, pegawai, semua siswa di sekolah itu untuk berjuang. Dan ketekatan saya waktu itu saya katakan kita harus merubah status akreditasi dari B ke A. Dan kurang lebih kami siapkan 3 bulan dan puji Tuhan bahwa pada waktu akreditasi dan hasilnya memang mendapatkan nilai A. Setelah akreditasi selesai tahun 2016 bulan Oktober, saya mendapatkan tugas yang baru yaitu sebagai pastor paroki. Pastor paroki Romo. Apakah itu di Alor juga Romo? Di Rote. Di Rote. Di Rote. Saya berpindah dari Pulau Alor ke Pulau Rote. Dari Oktober 2017 sebagai pastor paroki di Rote sampai dengan Oktober 2017 Romo. Ya, sampai dengan 2019 Romo. 2019 bulan Juli. Yang saya rasakan setelah di Rote, saya cukup stres pada awal-awal, ya paling kurang ya selama 3 bulan saya cukup stres, yaitu dengan kedisiplinan. Bahwa saya sudah bertahun-tahun di sekolah yang penuh dengan aturan kedisiplinan, artinya semuanya sudah ini, dan sekarang saya ke paroki saya harus menunggu umat, kapan umat datang, menyesuaikan dengan waktu umat, menyesuaikan dengan waktu umat dan lain sebagainya. Sehingga kalau kegiatan-kegiatan itu umat datang terlambat, memang saya stres itu. Ya karena memang kita sudah dibentuk sekian, ritme kita sudah, dan tiba-tiba bahwa kita ada di masyarakat dan umat dengan ritme kehidupan mereka, memang saya mengalami sedikit stres itu soal kedisiplinan. Karena kita di seminar tinggi atau selama ini paling kurang 5 atau 10 menit sebelum satu kegiatan dimulai kita sudah harus standby di sana, sehingga kita tidak boleh terlambat. Dan ini untuk semua kegiatan. Misalnya dalam kaitan dengan pelayanan pastoral, saya pasti akan setengah jam lebih dahulu. Ya, lebih baik umat terlambat, orang terlambat daripada pemimpin yang terlambat. Jadi sebagai seorang pemimpin menakodai waktu gitu Romo ya. Waktu harus dikelola secara baik. Dan Romo kembali ke SMA Katolik Giovanni itu di tahun berapa Romo ya? Itu di tanggal 31 Juli 2009. 31 Juli Romo. Ya, pada waktu itu Bapak Uskup ke Rote, Bapak Uskup menyampaikan bahwa Steph kembali ke SMA Giovanni, dan beliau menyampaikan pada waktu siang kami sementara makan, dan itu memang antara percaya dan tidak, kok ini saya harus kembali lagi ke sana, padahal saya sudah senang di Rote dan itu dan kehidupan umat yang sangat bagus. Saya bisa bergaul dengan semua kalangan umat, baik Katolik, Kristen, Protestan, Muslim dan lain-lain, sudah sangat bersinergi. Lalu waktu mendapat tugas baru itu kira-kira bagaimana perasaan Romo? Ya perasaan saya pada waktu itu memang saya harus kembali lagi ke sana, tetapi saya berbesar hati bahwa ini adalah kepercayaan Bapak Uskup, saya harus pergi sebagai seorang imam, saya harus taat ya. Jadi dengan senang hati saya kembali ke sini, dan juga setelah tanggal 1 Agustus itu dilantik menjadi kepala sekolah,
saya kembali bertugas ini dan saya merasa biasa. Tanggal Artinya, 1 Agustus Romo. Ya, 1 Agustus saya masuk di Giovanni dan saya tidak ada rasa bahwa ini ada rasa takut atau apa, karena ada banyak hal yang memang saya tinggal melanjutkan saja. Ya, dan selama beberapa tahun berada di luar juga selalu ada komunikasi dengan 1-2 guru, kemudian orang tua siswa dan juga para alumni ya tentang perkembangan Giovanni, dan memang saya selalu mengikuti perkembangan dari SMA Giovanni. Seperti yang saya baca di surat kabar Romo, Ya. waktu ditugaskan kembali di lembaga ini Romo sempat menyinggung bagaimana SMA Katolik Giovanni perlu mengusahakan revolusi pendidikan 4.0 Romo. Itu mungkin bisa diperkenalkan kepada kami. Ya. Seperti apa itu 4.0 yang dimaksudkan Romo? Yang kita maksudkan dengan 4.0 memang itu adalah perkembangan dunia, perkembangan teknologi, dan itu berkaitan erat dengan pendidikan, karena bagaimanapun juga teknologi itu Masuk ke dalam pendidikan gitu. adalah bagian utuh dari manusia itu sendiri. Teknologi itu diperuntukkan bagi kita untuk mempermudah Romo. ya, Memperlancar gitu. memperlancar, dan itu bagian dari manusia, bagian dari kita, sehingga kita tidak boleh menghindar. Memang dulu SMA Giovanni perkembangan teknologi dan lain-lain itu memang kita mengusahakan dengan banyaknya komputer di sekolah ini tersedia sangat baik, dan itu ada program-program desain grafis dan lain-lain, dan kita membuat pelatihan-pelatihan karena memang teknologi itu penting. Dan yang harus memang waktu lalu saya menyinggung bahwa dengan adanya kemajuan teknologi 4.0 ya memacu kita untuk kita harus familiar beradaptasi dengan teknologi dengan itu perkembangan sendiri. teknologi yang ada. Ya, apalagi sekarang ini teknologi digital, dan yang Dituntut adalah literasi digital Romo, ya, literasi digital ini, sehingga bagaimana warga sekolah dan apa yang harus kita lakukan untuk menyiapkan peserta didik ya, sehingga beberapa waktu lalu kita mendapatkan penghargaan The Best School. The Best School Romo. The Best School itu dari Indonesia Achievement Center Jakarta, salah satu lembaga itu kriterianya bahwa sekolah itu punya respon yang sangat tinggi terhadap perubahan dan tantangan. Jadi dunia digital ini, kewirausahaan. Ya, bagaimana kita harus membekali anak-anak kita sehingga mereka juga bisa bersaing. Misalnya mereka kuliah, mereka bisa sambil kerja dan berusaha. Kewirausahaan ini yang harus kita tanamkan, karena di NTT ini kalau kita tanya anak, engkau mau jadi apa? Saya mau jadi PNS. Jarang anak memberikan cita-citanya mau menjadi seorang pengusaha. Teknisi jarang. gitu dong. Ya. Teknisi jarang. Ya, padahal sekarang ini zamannya adalah kewirausahaan, berwirausaha. Ya, jadi kita tidak boleh mengharapkan menjadi seorang PNS saja. Ya, yang memang ya karena memang NTT ya sudah melekat, artinya sebutan itu sudah melekat dengan masyarakat NTT PNS ya. Artinya dijamin secara lahir batin gitu ya. Tetapi zaman sudah berubah, wirausaha. Harusnya pandangan tentang kewirausahaan mulai berkembang Romo ya. Sehingga ini yang kita tanamkan di sekolah. Di sekolah ini. Kewirausahaan harus kita tanamkan. Artinya kita mempersiapkan. Jadi sebetulnya apa yang kita siapkan di sekolah kita dengan satu program unggulan kita itu Digital Entrepreneur. Itu sebetulnya kita jauh-jauh hari mempersiapkan anak kita. Bukan kita melatih mereka supaya, tetapi paling kurang bahwa kita membekali ya. Entah nanti memberi fondasi ya, besok-besok berguna atau tidak itu kembali kepada yang bersangkutan, tetapi sekolah tidak boleh kalah bersaing untuk mempersiapkan. Jadi sifatnya kita adalah mempersiapkan, ya, tuh kira-kira hal yang sangat penting. Sehingga memang ke depan ya kita anak-anak kita memang harus familiar dengan perubahan-perubahan itu.
Lalu Romo, saya pernah membaca satu surat kabar Romo yang menyatakan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik Nasional Romo, itu hanya 0,01% anak NTT yang menggeluti, yang membidangi dunia industrial Romo. Jadi yang masuk dalam bidang wirausaha itu, kira-kira pendapat Romo bagaimana Romo? Ya, artinya untuk kita, untuk anak-anak kita memang kita harus memberikan edukasi. Tetapi tidak hanya edukasi, tetapi kita harus memberikan juga program-programnya. Praktek langsung ya, Romo, praktek langsung. Sehingga misalnya sekarang apa yang dibuat oleh Pak Wira, saya kira itu sudah sangat baik. Hanya sekarang tinggal saja bagaimana antusiasme dari setiap siswa. Mungkin hari ini menurut saya, mungkin hari ini mungkin dia merasa belum berguna, tetapi kita memberikan pasti akan berguna nanti di lapangan nanti. Sebagai sekolah model Romo, sebagai sekolah model, barangkali ada yang perlu disampaikan kepada pemirsa Romo, kepada warga Givans yang lain yang barangkali berkiprah di sekolah-sekolah lain Romo, tentang bagaimana pendidikan wirausaha itu penting di sekolah-sekolah menengah atas Romo. Hemat saya bahwa pendidikan kewirausahaan itu menjadi sangat penting karena memang perkembangan 10-20 tahun mendatang ya, yang secara manual ini sudah bisa saja sudah berkurang dan bahkan akan hilang sama sekali. Misalnya sekarang dengan uang digital dan lain-lain, dan ini memang kita harus membuka wawasan dari anak-anak kita dan juga Bapak Ibu orang tua siswa untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk meningkatkan motivasi dirinya dan teristimewa bisa terjun langsung dalam dunia digital kewirausahaan ini, karena memang perubahan zaman ini akan sangat-sangat cepat, sehingga di SMA Katolik Giovanni Kupang memang kita akan meningkatkan lagi program digital kewirausahaan ini. Untuk anak-anak kita, kita berharap bahwa harus bersungguh-sungguh mengikuti program-program yang telah disediakan oleh sekolah. Sekolah. Baik Romo, warga Givans juga perlu tahu nih Romo, kira-kira bagaimana perkembangan profil sekolah saat ini Romo? Bagaimana dengan mutu gurunya Romo? Bagaimana dengan kualitas guru saat ini Romo? Lalu bagaimana dengan kurikulum yang dijalankan mungkin Romo? Ya. Baik, kalau SDM staf guru kita memang dari waktu ke waktu kita mempersiapkan, upgrade, dan teristimewa dengan adanya kurikulum Merdeka ini ada banyak sekali portal-portal Merdeka Mengajar yang bisa kita lihat, kita pelajari untuk meningkatkan kompetensi diri kita. Berkaitan dengan guru-guru kita dan juga prestasi sekolah ini, saya kira sudah artinya kita tidak boleh tetap saja dan ada, tetapi kita harus terus menerus mengupdate, memperbaharui, meningkatkan, dan itu kembali kepada masing-masing pribadi. Misalnya sekolah memberikan tetapi yang bersangkutan tidak melaksanakan, mencobanya dalam proses pembelajaran, itu juga sangat disayangkan. Jadi kembali kepada pribadi. Kalau menurut kalau mutu, misalnya sekarang ini kita sesuai dengan informasi media bahwa untuk prestasi atau mutu di kalangan sekolah swasta, SMA Katolik Giovanni Kupang menduduki peringkat 1. Peringkat 1 se-NTT Romo? Ya, se-NTT. Kalau di tingkat nasional dari 38 provinsi, SMA Katolik Giovanni Kupang menempati urutan ke-16. Ke-16 Romo? Ya, dari 38 provinsi Romo? Provinsi. Dengan ribuan sekolah swasta Romo? Sekolah swasta negeri. Jadi kita urutan ke-16. Ya, dan ini saya rasa
kita artinya Apakah di urutan 20 besar itu ada sekolah-sekolah swasta di NTT yang lain, Romo? tidak ada, ini hanya 16 besar saja. 16 besar, Romo. Hanya 16 besar. Jadi kita salah satu sekolah swasta yang memang bergabung dengan sekolah swasta dan sekolah negeri yang lain yang ada di Jawa dan sekitarnya. Lalu bagaimana dengan mutu lulusannya, Romo? Apakah terkait dengan penambahan kuantitas, Romo, penambahan jumlah siswa? Apakah siswa yang tamat, peserta didik yang tamat, Romo, itu masih aktif di bidang-bidang kemanusiaan, lalu masih terbagi di universitas-universitas besar yang ada di Indonesia maupun di luar negeri begitu, Romo? Ya. Kalau untuk alumni kita memang boleh dikatakan sangat berkualitas dan itu ada di universitas negeri, swasta terbaik, baik itu di Indonesia ataupun juga di luar negeri. Luar negeri, Romo. Jadi ada beberapa mahasiswa kita yang saat ini menjalankan studi di Amerika. Dan itu mereka menurut testimoni apa yang disampaikan oleh Ibu Toriata bahwa anak-anaknya yang bersekolah di Amerika itu dalam satu kelas itu 20 orang dan anaknya masih menempati peringkat 1. Peringkat 1. Ya, peringkat 1. Itu tamatan dari SMA Katolik dari Giovanni. Yaitu Ibu Tori punya 3 anak yang tamat dari SMA Giovanni dan sekarang ini mereka melanjutkannya di melanjutkan pendidikan tinggi di Amerika. Dan juga di universitas-universitas yang lain, anak-anak kita tamatan-tamatan itu sangat berkualitas. Baik itu kualitas dari segi akademiknya dan juga dari kepribadiannya sangat bagus dan juga keterampilan juga tidak kalah juga. Dan bahkan sekarang ini dari kelas 11 ada 3 anak kita yang sudah lolos beasiswa Indonesia Maju untuk 3 anak untuk beasiswa Indonesia Maju, Rom. Ya, Indonesia Maju. Itu kira-kira beasiswa untuk kemana, Rom, lalu? Beasiswa ke luar negeri. Ya, itu bisa ke Amerika, ke Australia atau di negara yang lain. Dan itu sekarang ditanggung murni oleh pemerintah. Selama studinya. Selama studi S1 dan setelah S1 mereka boleh melanjutkan di perguruan tinggi yang lain untuk S2-nya. Dan anak-anak kita boleh katakan sangat maju. Misalnya ya beasiswa Indonesia Maju untuk wilayah NTT sendiri sejak tahun 2018 sudah tidak ada lagi calon-calon. Tahun ini SMA Katolik Giovanni Kupang mendapatkan 3 siswa yang sudah lolos beasiswa Indonesia Maju untuk studi S1 di luar negeri. Jadi sebetulnya SMA Giovanni ini sudah mencetak banyak orang-orang yang punya kontribusi yang sangat besar di masyarakat, baik itu di pemerintahan atau juga di bidang-bidang swasta. Ya. Lalu bagaimana dengan siswa-siswa yang ada saat ini, Romo? Selain dengan para penerima beasiswa Indonesia Maju tadi, Romo, barangkali ada prestasi-prestasi lain yang digapai oleh siswa-siswi SMA Katolik Giovanni Kupang yang bersekolah saat ini, Romo? Untuk prestasi memang anak-anak kita boleh katakan hampir setiap minggu itu mereka berprestasi di bidang intrakurikuler maupun ekstra, Romo? Ekstra, intra, itu selalu ada hampir setiap minggu, dan juga pihak sekolah memberikan ruang terbuka kepada anak-anak untuk bagaimana mengeksplorasi kemampuannya baik akademik non akademik, sehingga melalui kegiatan-kegiatan itu anak-anak bisa meningkatkan rasa percaya dirinya bahwa SMA Giovanni punya kemampuan yang baik, sehingga saya lihat bahwa sekarang ini anak-anak Giovanni berlomba-lomba untuk mengikuti berbagai macam ajang prestasi, baik yang resmi dari sekolah ataupun yang mereka cari sendiri di luar, dan itu mereka menyampaikan kepada sekolah memfasilitasi. Lalu kira-kira dukungan seperti apa yang diberikan oleh sekolah, Romo, terhadap siswa-siswi berprestasi? Barangkali mungkin mereka diberikan perlakuan khusus atau diberikan fasilitas tertentu untuk membantu perkembangan diri dan
prestasi yang sudah mereka gapai gitu Romo. Ya, baik. Kalau soal dukungan memang kita semua guru memberikan dukungan dengan pendampingan, bimbingan dan Jadi diberi bimbingan khusus lagi gitu. diberikan bimbingan khusus. Dan itu juga kolaborasi dengan Bapak Ibu orang tua, wali siswa juga memberikan dukungan. Jadi ada kolaborasi kerjasama bahwa tidak hanya sekolah, karena sekolah juga punya kemampuan finansial yang sangat terbatas. Kita bahwa selama ini pemerintah memberikan dana BOS dan kita dana BOS itu lebih banyak kita alokasikan untuk peningkatan mutu akademik dan non akademik serta upgrade SDM guru dan lain-lain. Ya. Lalu kira-kira mungkin Romo bisa ceritakan sedikit bagaimana apa dan contoh-contoh seperti apa dari prestasi-prestasi yang diraih oleh para siswa Romo. Yang saya pernah dengar itu ada Miss Teen Global gitu Romo. Lalu ada yang mengikuti Jambore sampai di tingkat internasional Romo. Itu mungkin bisa diceritakan. Memang misalnya di bidang akademik ada anak-anak kita misalnya di bidang olimpiade. Mereka sampai di tingkat nasional, sampai di tingkat nasional. Memang di tingkat nasional kita sampai dan sekarang kita belum mendapatkan emas. Ya, karena memang itu membutuhkan latihan yang lebih ekstra dan juga membutuhkan sedikit dana untuk bagaimana dilakukan pembimbingan. Sedangkan yang non akademik misalnya di bidang fashion itu sudah sampai nanti bulan Maret ini sudah sampai ke tingkat internasional oleh salah seorang siswa kita Adrian. Ya, dia akan mewakili Indonesia untuk berlomba di tingkat internasional. Dan juga pramuka di SMA Giovanni Kupang juga cukup berkembang dan baik. Sehingga mereka bisa sampai di tingkat nasional, internasional. Dan juga di bidang taekwondo, di SMA Giovanni sangat berkembang bagus. Ya, dan juga katanya banyak kali mendapat emas Romo di bidang taekwondo banyak kali mereka mendapatkan emas. Sedangkan di bidang atletik di SMA Giovanni kita sudah mulai mengembangkan bidang atletik. Misalnya bulan Januari nanti anak-anak kita akan berlatih atau akan berlomba di Solo tingkat nasional. Di Solo. Sebagai perwakilan NTT. Sebagai perwakilan ada beberapa anak kita, kurang lebih sekitar 10 anak yang akan berlomba. Dan itu sekarang kita sementara membuat latihan dan itu tingkatkan lagi latihannya sehingga kita menghendaki ada yang lolos ke tingkatan internasional nanti bisa berlomba di Australia. Ya, ini yang kita coba kembangkan lagi. Sifatnya bahwa SMA Katolik Giovanni Kupang selalu terbuka dan juga melihat peluang-peluang sesuai dengan kemampuan talenta dari anak-anak kita. Jadi kita harus lebih fokus lagi untuk mengembangkan talenta dari setiap peserta didik. Paling kurang selama 3 tahun ada yang bisa tampil. Ya, itu. Saya dengar bahwa ada salah satu anak siswa Giovanni yang menjadi satu-satunya perwakilan SMA Romo yang terlibat dalam prapon di ajang bola basket Romo itu. Ya, itu juga menjadi nilai lebih dari kegiatan-kegiatan di sekolah bahwa anak-anak kita misalnya di bidang basket mereka bisa sampai di tingkat nasional dan bahkan menjadi satu-satunya perwakilan dari tingkat SMA Romo. Perwakilan dari tingkat SMA. Dan juga ada yang sudah tamat mendapatkan beasiswa penuh. Beasiswa penuh. Beasiswa penuh. Oleh karena basket Romo. Basket. Jadi kita sebetulnya di SMA Giovanni ini ada kurang lebih 20 bidang kegiatan. 20 bidang ekstrakurikuler. Ya, ekstrakurikuler. Ya, yang sudah kita kembangkan. Mungkin di bulan Januari ini nanti kita akan tambahkan yaitu berkaitan dengan film
Ya. Jadi ada ekstrakurikuler tentang film Romo, pembuatan film. Pembuatan film. Sekarang ini anak-anak kita sudah mengikuti pelatihan, kursus, bergabung dengan komunitas film Kupang. Barangkali ada kaitannya dengan prestasi yang diraih oleh para siswa kemarin Romo, berkaitan dengan pencapaian para siswa terkait dengan film pendek yang dibuat kemarin Romo. Ya, saya kira itu kita harus mengembangkan, dan itu ada anak-anak yang kita sudah rekrut yang mengikuti kegiatan pelatihan itu, ada dari kelas 10, ada dari kelas 11 dan 12. Dan itu nanti kita akan terus pada prinsipnya bahwa SMA Katolik Giovanni Kupang kita coba mendeteksi talenta-talenta dari anak-anak kita dan coba kita angkat dan kembangkan, dan itu menjadi pintu masuk untuk kesuksesan mereka untuk ke dunia kerja dan lain-lain. Dan sekarang ini kan sudah harus lebih terbuka karena banyak peluang, banyak kesempatan, sehingga anak-anak atau bapak mama yang menyekolahkan anak-anak di SMA Giovanni menurut saya itu tidak rugi, karena memang iklimnya sangat bagus, persaudaraan yang kita bangun di Giovanni, pendidikan karakter yang bagus, kedisiplinan, kerohanian dan lain-lain itu kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan juga Bapak Ibu guru juga punya komitmen harus kita terus tingkatkan sehingga mengawali seluruh proses yang terjadi di SMA Katolik Giovanni Kupang, sehingga anak-anak kita yang tamat adalah anak-anak yang brilian, anak-anak yang bernas, baik dari segi karakternya, budi pekertinya, dari segi akademiknya, belum, artinya sampai dengan sekarang belum ada komplain bahwa ini anak Giovanni tidak berprestasi dan lain-lain. Yang kita temukan adalah anak-anak berprestasi. Misalnya di Kota Kupang, misalnya di rumah-rumah sakit di Kota Kupang ini banyak sekali alumni Giovanni yang dokter, ya itu terlalu banyak. Dan juga di bank yang ada di Kota Kupang ini ada banyak sekali alumni. Ini barangkali memudahkan warga Gipans untuk berobat Romo ya. Berobat. Sehingga kadang kita pergi ya kita tidak mengalami kesulitan, tapi itu bukan KKN, tetapi bahwa bagaimanapun juga kalau mereka melihat gurunya pasti mereka akan memberikan yang terbaik. Ya, jadi ini sebetulnya Bapak Ibu orang tua murid menyekolahkan anak di Giovanni itu tidak rugi, ya, tidak rugi, tidak menyesal. Ya. Lalu Romo, sebagai pertanyaan pamungkas nih Romo, sebagai pertanyaan terakhir sekaligus menutup podcast sekolah episode kedua ini Romo, barangkali Romo bisa memberi informasi Romo kira-kira apa cita-cita Romo, bagaimana apa yang Romo rencanakan ke depannya Romo untuk pengembangan pendidikan Romo di SMA Katolik Giovanni Kupang khususnya Romo, di NTT Romo pada umumnya, lalu secara umum di Indonesia Romo, kira-kira Romo apa yang menjadi cita-cita Romo, apa yang ingin Romo kembangkan dalam bidang pendidikan Romo. Ya, baik, yang harus kita kembangkan ke depan yaitu soal mutu. Ya, mutu, kualitas, ya itu menjadi nomor satu. Dan kita merancang atau membuat sekolah ini harus semakin lebih maju soal kualitas di berbagai macam aspek. Dan yang kedua itu soal kewirausahaan di sekolah. Betul. Ini yang kita harus menjadi perhatian khusus. Menjadi perhatian khusus sehingga anak-anak kita artinya kita persiapkan mereka untuk dunia kerja dan lain-lain. Jadi sifatnya kita menyiapkan mereka menjadi siap pakai gitu. Siap pakai. Dan yang ketiga yaitu kita harus mempersiapkan anak-anak kita untuk melanjutkan ke perguruan tinggi yang terbaik, yaitu khususnya untuk yang aksesnya ke perguruan tinggi negeri, sekolah-sekolah kedinasan dan juga perguruan tinggi swasta. Ya, ke depan kita coba mengusahakan misalnya sekarang salah satu kebutuhan itu bahasa Mandarin.
bahasa Ya, Mandarin. bahasa Mandarin. Karena memang ada penawaran beasiswa untuk ke Cina, ke Tiongkok dan lain-lain. Dan ini menjadi perhatian sekolah ke depan. Berarti selain pengembangan di bidang kewirausahaan Romo, Ya. pengembangan di bidang bahasa juga Romo ya. Di bidang bahasa. Ya memang ini menjadi perhatian sekolah karena memang sekarang ini dunia kerja membutuhkan Keterampilan bahasa. Jadi salah satu selain bahasa Inggris ada bahasa Mandarin, bahasa Jerman dan lain-lain. Dan yang berikut yang kita harus lakukan ke depan yaitu pembentukan karakter peserta didik. Itu yang dipertahankan Romo. Itu yang harus kita pertahankan dan kita tingkatkan sehingga anak-anak kita itu tamat dari Giovanni ya mereka memiliki kepribadian yang baik, karakter yang baik. Ini yang menjadi harapan dari sekolah dan secara keseluruhan kita menghendaki Giovanni harus tetap menjadi the best, ya. The best school, Ya, Romo, the best school. seperti yang diberikan Ya. oleh lembaga Achievement Center Jakarta. Ya, yaitu mereka menilai soal kualitasnya, soal kinerja dan soal perkembangan. Ya, soal perkembangan dan juga daya tarik. Jadi yang kita mendapatkan anugerah dari lembaga Indonesia Achievement Center Jakarta itu ada 5 kriteria besar, yaitu yang pertama soal kualitas, bahwa kualitas dari sekolah ini tidak diragukan. Yang kedua soal kinerja sekolah ini mendukung mutu. Yang ketiga itu soal transparansi, bahwa kita melaksanakan proses pendidikan di SMA Giovanni itu sudah sangat transparan, ya, artinya dari berbagai macam aspek. Yang keempat itu soal respons, bahwa SMA Giovanni Kupang selalu merespons positif atas setiap tantangan dan perubahan yang terjadi, yaitu digital. Dan yang kelima yaitu aspek daya tarik. Ini 5 kriteria besar sampai sekolah kita mendapatkan penghargaan School the Best. Ya. Lalu Romo, sebagai penutup nih Romo, barangkali ada pesan yang ingin Romo sampaikan kepada warga Givans dimanapun warga Givans berada. Mohon lihat ke kamera Romo. Lalu pesan terkait bagaimana kita mempertahankan karakter barangkali Romo. Lalu pesan bagaimana menghadapi tantangan zaman yang semakin tidak main-main Romo. Silakan Romo. Baik, warga Givans yang saya hormati, untuk siswa-siswi SMP, bapak mama, alumni, stakeholder, mari kita berjalan bersama-sama, bergandengan tangan untuk terus memajukan SMA Katolik Giovanni Kupang menjadi SMA terbaik, baik dalam bidang karakter, dalam bidang spiritual, kerohanian, dalam bidang kewirausahaan, dan juga dalam bidang keterampilan, dan juga aspek-aspek yang lain. Semuanya sudah diberikan contoh dengan kehadiran alumni kita di mana saja berada. Mereka sudah menunjukkan jati diri sebagai tamatan alumni yang terbaik. Oleh karena itu Bapak dan Mama yang nanti untuk menyekolahkan anak-anak di SMA Katolik Giovanni Kupang, jangan cemas, jangan kecewa, dan saya yakin bahwa Bapak Ibu tidak akan dikecewakan oleh SMA Katolik Giovanni Kupang. Oleh karena itu mari kita terus berjuang memajukan SMA Katolik Giovanni Kupang. Maju bersama, hebat semua. Tuhan memberkati kita. Terima kasih berlimpah Romo. Untuk itu teman-teman yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama, mari bergabung bersama SMA Katolik Giovanni Kupang. Di sini ada pendidikan karakter yang luar biasa, ada pendidikan kewirausahaan, ada 20 bidang ekstrakurikuler yang bisa digeluti. Tidak hanya berkutat dengan pelajaran, tapi kita akan diimbangi baik moral maupun pendidikan maupun pengalaman intelektual yang luar biasa. Mari bergabung, sehat selalu, Tuhan memberkati.
Romo mungkin ada ucapan Natal dan Tahun Baru Romo? Keluarga besar SMA Katolik Giovanni Kupang tentunya mengucapkan selamat pesta Natal dan Tahun Baru bagi Bapak Uskup Agung Kupang, Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Komite Sekolah, Bapak Ibu orang tua wali siswa, dan teristimewa kepada Bapak Ibu guru, Bapak pegawai, siswa-siswi, dan semua stakeholder lainnya masyarakat NTT yang mencintai SMA Katolik Giovanni Kupang. Salam sejahtera. Salam sejahtera.